Hmm, makanya Anda saya suruh nanya aja, mau nanya apa gitu. Ah, kan Anda tidak tahu pasti jawabannya. Ah, gitu Bang. Itulah saya udah tahu, ujung-ujungnya tidak tahu. Kalau saya yang nanya. Ya, kalau begitu saya yang bertanya, Pak Ustadz, kalau begitu. Makanya saya tawarin Anda nanya dulu. Nanti kan berkembang kan saya juga ada pertanyaan apa yang kita bahas dari topik kan gitu. Kan gitu. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah fotonya Nabi Muhammad ada atau tidak? Baik, biar Anda mikir ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Pada zaman itu ada nggak tukang foto? Mungkin belum ada ya. Oh, belum ada. Lalu kalau sudah tahu jawabannya Anda belum ada kenapa ditanyakan? Bang, udah tahu Anda di zaman itu belum ada tukang foto. Lalu Anda bertanya mana foto Nabi Muhammad? Aduh. Kok abang bisa lulus sekolah gitu ya? Heran saya. Iya. Tidak ada yang lukis, Pak Ustadz. Kan pasti banyak ini kan yang jago melukis. Oh, melukis. Nah, kalau melukis kan udah sejak ada lama kan kayak gitu. Tapi kenapa tidak dilukiskan Nabi Muhammad itu? Takutnya nanti disembah-sembah. Oh, Terjadi syirik jadinya di situ. iya. Syirik itu artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala gitu, Bang. Jadi nggak boleh digambar atau dikarikaturkan. Tapi Pak Ustadz, bagaimana orang yang saya lihat di media sosial ada yang katanya rambut Nabi atau sandal Nabi dicium-cium begitu. Ya kalau itu ya dibuktikan aja. Kalau yang seperti itu kan saya nggak ketemu di tempat saya, ngapain dibawa yang seperti itu. Yang kita bahas itu yang menyangkut akidah lah. Coba menyangkut kepercayaan. Iya, berarti Pak Ustadz yang cium-cium katanya rambut Nabi, sandal Nabi itu bagaimana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Ya kalau mencium sesuatu ya boleh aja hukum mencium sesuatu. Iya, kan kata Pak Ustadz tadi kalau foto takutnya disembah atau apa. Oh iya, kalau foto itu takutnya disembah karena ada teguran dari Nabi juga. Jangan sampai Nabi diperlakukan seperti Kristen memperlakukan Nabi Isa atau Yesus, dijadikan Tuhan gitu. Iya, memang di Bible juga itu Pak Ustadz banyak kontradiksi juga ya tentang ketuhanan Yesus. Ya sudah tahu Bang, sudah tahu itu banyak kontradiksi lalu tetap Anda imani gitu. Tapi di kalangan Kristen percaya bahwa di dalam Yesus itu ada Roh Allah sendiri, jadi makanya dianggap Tuhan begitu. Ya, coba ceritakan tentang Tuhan yang Anda pahami sama saya tentang Yesus itu. Ya, karena banyak orang percaya bahwa dia datang dari Allah dan itu dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, begitu. Dan ada juga di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa barang siapa, Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya bahwa barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa, begitu. Kayak gitu. Terus? Ya, tapi di ayat selanjutnya ya itu lagi. Baik. Bahwa menurut Anda Tuhan itu maha segalanya. Iya, maha segalanya pastinya. Baik. Berarti Yesus maha segalanya gitu ya? Ya, kalau dia adalah Allah berarti dia maha segalanya. Yang mana nih meragukan?
Yesus ya Yesus, Allah ya Allah. Gimana sih? Ya itu. Berarti Yesus maha kuasa gitu. Ya, kalau di dalam Bible mungkin tidak ada ya yang berbicara seperti itu, bahwa saya menyatakan. Iya, nggak ada memang di Bible mengatakan Yesus berkuasa, nggak ada. Tapi dia diberikan kuasa oleh Bapaknya. Kalau dia berkuasa sendiri, nggak ada. Yesus tidak dapat melakukan apa-apa, kan kayak gitu. Ya. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul nggak? Iya, iya. Terus kenapa Anda Tuhan kan? Ketawa dia. Tuhan Anda ngaku sendiri, dia kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya, itulah banyak kontradiksi di dalam Bible. Iya masih aja Anda imani, aneh gitu. Jangan menolak waras bang, ya jangan menolak waras gitu. Yesus itu bukan Tuhan, gitu. Iya. Dia hamba Tuhan, itu wajar. Iya. Kalau kita membaca Bible itu, kita akan apa ya? Bingung juga. Nah, makanya. Kalau maksudnya kalau kita membaca Bible tanpa ada yang misalnya kita membaca Bible atas pengertian kita sendiri, maka ya kita akan tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, begitu. Oh, anak Allah kayak gitu ya. Anak. Jadi Tuhan beranak gitu. Ya, maksudnya kita kan Pak Ustadz, manusia kan juga anak Allah toh. Manusia ciptaan Allah. Ya, maksudnya kita kan kalau dalam Kristen kita manusia itu bisa disebut sebagai anak Tuhan. Kembali ke topik bang. Ya. Ya. Berarti Yesus ini maha gitu. Ya. Seperti di dalam Bible, Pak Ustadz. Ya seperti di Bible kayak gimana? Ya, Katanya Tuhan maha, oke, baik Tuhan maha. Yesus ini maha segalanya. Ya, dia maha segalanya karena menerima kuasa, begitu. Waduh, maha segalanya karena menerima kuasa, baik. Berarti kalau dia maha segalanya, dia maha adil juga dong. Adil. Adil dalam bagaimana itu, Pak Ustadz? Kan kalau namanya maha adil, adil dalam segi mana? Ya adil semuanya gitu. Iya. Namanya aja udah maha. Ya, mungkin. Kalau maha itu semuanya. Ya. Dia kan ini, Pak Ustadz? Menurut di dalam Bible kan dia turun untuk orang-orang berdosa. Iya, begitu. saya nggak mempermasalahkan itu. Yang saya tanyakan kepada Anda, apakah Yesus ini maha segalanya? Kata Anda maha segalanya, kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi kalau Yesus itu maha segalanya, yang Anda tuhankan ini, Anda nggak perlu bertanya lagi, karena kita sudah membahas tentang maha. Maha dalam segi apa? Maha itu artinya semuanya. Dia adil. Semuanya dia adil. Oke. Sekarang saya mau tanya Anda, boleh? Iya, Ustaz. Nah, kalau Yesus itu maha adil, di abad pertama dia turun, betul? Iya. Habis itu hanya di satu kampung Nazaret, betul? Iya. Selama 33 tahun. Pada saat itu orang melihat Tuhan dengan biji mata kepalanya. Oke? Orang-orang abad 1 tuh
dia melihat Tuhan turun ke muka bumi dengan biji mata kepalanya. Sekarang, mana maha keadilan Yesus untuk kita? Karena kita di tahun 2025 ini sekarang tidak dapat melihat Yesus dengan mata kita. Mana adilnya? Maksudnya, Pak Ustadz, kita semua harusnya bisa melihat begitu. Ya iya dong, kalau Yesus maha dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, semua manusia harus lihat itu Yesus. Karena apa? Maha dia, maha adil. Berarti apa? Dia memberikan keadilan kepada seluruh manusia untuk bisa melihat dirinya. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, itu baru maha adil. Sekarang mana dia? Kenapa kita nggak bisa lihat dengan mata? Di mana letak adilnya ini? Mungkin saat dia turun lagi yang kedua kalinya, Pak Ustadz. Tetap juga nggak ada. Hanya orang-orang yang di zaman itu aja nanti yang lihat. Kita gimana? Ya. Hah? Gimana, Bang? Nggak ada adilnya. Yesus itu nggak bisa dikatakan adil. Kalau sudah nggak bisa dikatakan adil, artinya bukan Tuhan, pasti udah. Karena Tuhan itu maha adil gitu. Kalau Yesus itu terbukti bukan maha adil, berarti bukan Tuhan, udah gitu. Tapi selesai. Kalau dia sebagai manusia utusan, Pak Ustadz, bagaimana? Ya kalau manusia utusan boleh, wajar. Manusia dia, utusan Tuhan. Iya. Boleh Bang, wajar. Bagaimana orang Islam meyakini kalau Yesus adalah manusia utusan? Karena di dalam Quran kami juga ada qala inni abdullah. Dan Isa berkata, di situ dikatakan seperti apa? Qala inni abdullah. Dan Isa berkata, aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Tuh, dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Gitu Bang. Bukan Tuhan dia, karena dia enggak maha adil. Ada ayatnya di tempat kami. Quran surah Maryam ayat 30. Kalau teman-teman kalau mau tahu ya, enggak diucapin nama surah dan ayatnya katanya. Sering kayak gitu. Jadi dia itu hamba. Kalau udah gugur maha adilnya Bang, udah pasti bukan Tuhan. Tapi adakah ajaran Isa di Islam itu banyak diteladani oleh orang Islam? Ajaran Nabi Isa itu sama dengan ajaran Yesus. Apakah dipraktikkan juga di dalam Islam, Pak Ustadz? Baik. Pertama Bang, ya. Apakah dipraktekkan oleh Islam? Dalam Matius 26 nomor 39, Yesus sujud dan berdoa. Oh iya. Umat Islam sholat, sujud. Oke? Iya. Iya. Nah tuh. Terus apa lagi? Ajaran Yesus. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Ya, Lukas 4 nomor 8. Itu sama dengan Al-Quran. Nabi Isa mengajarkan seperti itu juga. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Dan menyembah Allah, kata Nabi Isa atau Yesus, adalah jalan yang lurus. Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh dalam Quran saya ada Bang. Berarti Islam ini bisa dibilang mempraktikkan ajaran Yesus juga ya? Lah, Yesus sujud kami sujud, Yesus sunat kami sunat, Yesus puasa kami puasa. Yesus habis dibangkitkan dipocongi, kami dipocongi juga. Ya, waktu meninggal kan kayak gitu.
dikasih kain kapan gitu. Iya ya. Sama, nggak ada Yesus habis turun dari salib dikasih jas pakai dasi kupu-kupu, nggak ada. Dia dikapani gitu, sama dengan Islam. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Islam haram makan babi. Semuanya kami yang ngerjain apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Lalu Kristen ini, Anda ini ngerjain opo toh? Apa yang kalian kerjakan gitu? Sunat Ya. kagak boleh, nggak berlaku lagi nanti Kristus bagimu. Itu kata Paulus, Galatia 5 nomor 2. Gak boleh sunat. Ya. Bertentangan ajaran Kristen itu dengan ajaran Yesus. Malah ajaran Yesus itu kami yang mengerjakan semuanya. Iya, itulah banyak kontradiksi yang tidak sama. Iya, bahasanya dipocongi. Iya, bahasanya biar agak lucu teman-teman, dipocongi. Saya ganti di kapan nih. Iya. Ada juga yang di YouTube ini ya. Oke. Apalagi Bang? Boleh. Kalau orang Islam diinginkan sholat, saya sering mendengar dari debat-debat yang lain, katanya kalau orang Islam sholat itu bukan dia berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia mendoakan Nabi Muhammad supaya masuk surga, katanya begitu. Itu kata orang Bang ya. Itu kata orang. Yang namanya sholawat itu bukan mendoakan Bang. Kalau doa ya doa, bahasa Arabnya doa, ad-du'a, doa gitu bahasa Arabnya. Tapi Nabi Muhammad itu bukan doa, Ya. tapi sholawat. Nah, sholawat itu bukan mendoakan Nabi Muhammad, bukan. Tapi sholawat itu, Saya dengar itu bos, begitu katanya. Banyak yang katanya murtad karena dia bilang sholat cuma mendoakan ini saja. bukan mendoakan Nabi Muhammad, bukan. Yang namanya sholawat ya sholawat. Untuk apa kita sholawat itu? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi. Karena apa? Kita bersholawat itu nanti Allah akan hadiahkan kita melalui nabinya syafaat di yaumil qiyamah. Gitu. Bukan mendoakan Nabi Muhammad. Ngapain kita mendoakan yang udah pasti tahu kita letaknya di surga beliau? Kayak gitu. Ya. Kita ini ngapain doain? Lebih baik pikirin diri sendiri dulu. Selain kalau di sholat itu pun selain Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pun kami sebut. Apakah bisa kami mendoakan Ibrahim juga kalau kayak gitu? Karena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Tuh. Apakah kami mendoakan Nabi Ibrahim juga agar masuk surga? Kagak. Mereka itu para nabi. Udah tahu kita tempatnya. Tapi kenapa kita membaca seperti itu? Ya nanti agar ya kita bersolawat itu mendapat syafaat dari Rasulullah atas izin Allah nanti di yaumil qiyamah. Karena ada hadisnya. Begitu. Iya. Syafaat itu Iya. penolong gitu. Jadi menurut Pak Ustadz, Nabi Muhammad ini apakah sudah di surga atau bagaimana? Bang, kalau masalah konteks surga itu ya, para nabi itu pasti nabi ya, para nabi itu disebut Allah beriman, orang beriman. Janji Allah kepada orang beriman adalah surga. Itu pasti para nabi itu dah. Iya. Iya, karena di dalam Bible juga itu Pak Ustadz, seburuk-buruknya nabi itu pasti surga.
Seburuk-buruknya Nabi. Kalau Nabi nggak ada buruk bahasanya kayak gimana sih? Ibu seburuk-buruknya Nabi, Nabi itu nggak ada buruk. Nabi Musa juga kan pernah ketika ini kan dia naik di menerima hukum Taurat, pas dia turun dari gunung itu Nah, 10 hukum Taurat dikerjakan nggak di tempat Anda? tidak Pak Ustaz. Tidak juga. Aduh, bang, gimana sih? Mari berpikir beragama itu, bang. Iya. Enggak kayak gitu beragama. Kemarin mungkin yang pertemuan pertama sama saya, apakah abang lihat atau abang pelajari gitu, abang tonton? Kita ini bang hidup sementara gitu, enggak selamanya panjang umur kita. Paling 50-60 keok udah kita ini. Lalu kita diciptakan untuk apa? Pasti untuk menyembah Tuhan semesta alam. Iya. Kita diciptakan ini kayak gimana? Belajarlah gitu. Mumpung masih ada umur, ya. Jadi Pak Ustadz ini tidak pernah meninggalkan sholat. Waduh, bahaya bang. Bahaya. Bahaya. Di 5 waktu itu. Kalau biasanya saya tunggu, kalaunya belum waktunya udah saya tunggu gitu. Oh. Bagaimana perasaan Pak Ustadz ketika sholat itu? Hah? Apakah ada kedamaian? Ya iyalah bang. Waktu gini bang ya, saya sholat itu Allahu Akbar, udah hilang dah pikiran dunia itu, dah nggak tahu urusan lagi saya. Damai sholat itu. Namanya aja saya angkat tangan nih, menyerahkan dunia saya kepada Allah gitu. Saya nggak mikirin lagi dunia saya, makanya saya angkat tangan. Iya. Menyerahkan dunia sama dia dan menghormati Allah Maha Besar gitu. Menyerahkan diri begitu ya. Makanya kalau sholat itu Allahu Akbar, udah dah nggak ada lagi saya pikiran dunia mau kayak gimana, kayak nggak ada urusan lagi dah gitu. Tentram hati gitu loh bang. Iya. Tapi apakah berat itu Pak Ustadz melakukan 5 waktu itu? Berat bagi pemalas. Berat bagi pemalas. Bang, kita punya waktu sehari ini berapa bang? 24 jam. Sholat 5 waktu itu bang, satu kali sholat 10 menit. Sehari 5 kali. Betul? Tapi rasanya susah itu Pak Ustadz ya, harus menghafal bahasa Arab begitu. Waduh. Iya. Bentar nanti saya ke situ. Sholat sehari itu 5 kali bang. Ya. Habis itu ya dia 10 menit dikerjakan. Iya. Kalau sehari 5 kali berapa? Berapa menit? 50 menit. 50 menit. Anggap 1 jam ya. Ya. Nah, dalam 1 jam bumi ini berputar berapa lama? 24 jam. Ya. Jadi ya sholat itu cuma 1 jam setiap hari. Masih banyak kita mengurusi dunia. Masih ada 23 jam ya. Masih ada 23 jam. Syukron bang pausnya. Masih ada. Masa tidak menyempatkan diri gitu loh, cuma 10 menit untuk menyembah Tuhan. Gak ada beratnya. Masih banyak waktu kita berurusan di luar gitu loh. Cuma kalau ini kita hitung setiap hari itu ya 10 menit kita kerjakan 50 menit, 1 jam aja terpotong waktu kita 1 hari. Masih Allah berikan 23 jam untuk Anda kerja, untuk mengurusi dunia.
Nggak berat itu bang, cuma 10 menit sehari, 10 menit sekali mengerjakan. Bagi yang rajin. Bagi yang rajin, insya Allah mudah gitu. Kalaunya terbiasa, kalaunya terbiasa sholat bang mudah. nggak berat gitu, hati itu nggak berat, tentram. Apa itu tidak akan ada ini Pak Ustadz, rasa bosan, hari-hari begini, hari-hari. Loh, saya bang, ini saya cerita pribadi ya sama abang ya. Ini kita sharing gitu ya. Bang, saya ini muslim, sholat sehari 5 waktu. Setiap subuh saya bangun, Ya. lalu ke masjid. Di dalam perjalanan, ya bang ya, di dalam perjalanan, kadang saya mengadu kepada Allah gitu. Ya Allah, kenapa saya pagi begini menyembahmu gitu, sedangkan yang lainnya enak-enak tidur, kata saya. Ya. Sepi kan gitu orang. Ya. Artinya kenapa? Di situ ya ada titik jenuh bagi saya, kan kayak gitu. Bagi saya ada titik jenuh. Wah, lebih baik saya tidur juga nih, ikut-ikutan orang kan gitu tidur. Ngapain ibadah ke masjid? Ya. Kan kayak gitu. Ternyata saya sadar bang, setelah saya baca Al-Quran, saya itu diciptakan untuk menyembah Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Tuhan. Kayak gitu, nggak ada Tuhan itu pengennya kita tidur, makan, kerja, ke WC, tidur, makan, kerja, ke WC, tidur, makan, kerja, ke WC, lalu mati. Nggak ada Tuhan maunya kayak gitu. Iya. Maunya Tuhan itu kita apa? Menyembah Dia yang menciptakan kita. Gimana sih? Kan gitu. Jangan terbuang sia-sia, kita ini diciptakan untuk menyembah bang, untuk menyembah Tuhan, Tuhan yang benar gitu. Itu kenapa kita diciptakan untuk menyembah Dia. Itu Bang Dika. Iya Pak Ustadz. Oke lah Pak Ustadz, mungkin. Oh gini bang, ada yang kasih tahu bang, sama saya. Mungkin abang masih ada waktu untuk dengerin sedikit tuh ya. Ada saran bagus dari teman-teman nih di bawah. Katanya jelaskan sama Bang Dika sholat, tentang masalah sholat gitu ya, kan karena tertarik gitu kan, betul kayak gitu. Kenapa jadi tentram? Ya dilihat dari bacaannya aja bang. Waktu kita takbiratul ihram kan kayak gitu, Allahu Akbar, lalu kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kan gitu. Doa iftitah dulu kita baca, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Tuh. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan semesta alam. Gitu. Jadi terus bang ya, di Al-Fatihah juga Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kan gitu. Ar-Rahmanirrahim, yang lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu setelah baca Al-Fatihah itu kita ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di situ kita memuji Tuhan semesta alam. Makanya nggak ada pikiran dunia. Masalah kalaunya waktu kita sholat itu fokus kepada Tuhan, memuji Tuhan gitu.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gitu bang. Jadi kalaunya Anda berkata atau menanyakan kepada saya, apakah sholat itu menenangkan hati? Ya jelas. Gitu. Memangnya ada tertarik dengan Islam bang? Apa Pak Ustaz? Apa ya? Katanya apa Pak Ustaz? Saya belum jawab pertanyaannya ya. Katanya Pak Ustaz tadi apa bilang Islam mempraktikkan ajaran Nabi Isa. Pernah ketika Yesus mengajarkan cara berdoa kepada murid-muridnya, apa itu dilakukan juga di Islam? Yang doa Bapa kami itu Pak Ustaz. Oh, kalau doa Bapa kami itu kan diambil dari beberapa teks dari kitab Anda yang bukan perkataan dari Yesus. Gitu. Sebagian. Kalaunya masalah doa Bapa kami apakah dilakukan di Islam? Jawabannya tidak. Di Islam itu berdoa kepada Allah. Gitu bang. Iya. Berdoa kepada Allah. Jadi bukan doa Bapa kami. Nanti kalau masuk Islam kan belajar baca Arabnya, lalu belajar berdoa dalam bahasa Arab. Sementara pakai bahasa Indonesia dulu. Iya. Kalau belum bisa gitu. Oke lah Pak Ustadz, nanti saya muncul lagi ke atas ya. Baiklah bang. Ya semoga mau mikir ya bang ya. Siap Pak Ustadz, siap. Oke. Oke, makasih bang. Kalau ada yang perlu ditanyakan naik kembali ya. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Iya. Ya sekali lagi sholat itu memuji Tuhan bang ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kayak gitu. Dan segala puji baginya. Itu sholat. Oke. Oh ini lagi satu Pak Ustadz. Apa lagi? Saya di Kristen ini kan Pak Ustadz sering melihat. Sebenarnya itu Pak Ustadz itu orang Kristen ini sebenarnya sudah menuhankan manusia karena gambar-gambar yang tersebar itu kan dikatakan fotonya Tuhan Yesus, padahal itu figur. Bukan. Ya, figuran. Maksudnya figuran. Makanya Anda nanya tadi foto Nabi Muhammad jadi, mana? Kita orang tempel-tempel di rumah-rumah itu Pak Ustadz, menurut saya ampun, kenapa ini fotonya orang ini dikatakan Tuhan Yesus, sendirinya akan sesat seperti itu kan? Orang yang kita lihat gambar orang kita bilang oh ini Tuhan Yesus, padahal ya ini orang Eropa di sana. Ya. Ya itu rasis bang. Kalau begitu kan rasis. Ada Yesus di Cina matanya sipit. Ada Yesus di Afrika badannya hitam. Ada Yesus di Amerika badannya bule pirang kan gitu. Gak tahu juga yang mana yang benar bang. Kita masuk di rumah yang satu fotonya beda, kita masuk di rumah yang satu fotonya beda. Masuk di dalam filmnya orangnya beda. Iya. Untung Anda mau mikir ke situ bang. Untung Anda mau mikir ke situ. Iya. Udah tahu Anda tuh. Ya gini bang ya. Saya boleh tanya bang, boleh tanya sebelum Anda turun gitu. Ada niat masuk Islam memang? Sebenarnya saya Pak Ustadz ini sebenarnya saya sudah pernah masuk Islam. Terus? Tapi saya kembali. Kenapa?
Karena apa? Jujur aja, nggak perlu Nggak tahu lah, ditahan-tahan gitu. Iya jujur aja bang, nggak apa-apa. Apa? Saya waktu saya masih dulu kan masih muda apa? Hmm. Saya sering meneliti, saya memberikan perbandingan. Kenapa ya? Saya umat orang Islam ini hidupnya apa? Menurut saya teratur begitu. Hmm. Sore apa ini pagi bangun, sore siang. Katanya udah pernah Islam tadi bang. Iya, tapi saya apa kembali jadi Kristen. Hmm. Saya meneliti bilang, ya Kenapa menjadi kembali gitu? Saya pengen tahu. ya karena mungkin dasar saya juga masuk waktu itu kan apa dasar yang tidak baik. Oh, jadi memang dasarnya waktu saat itu ya labil gitu ya. Punya pengen status aja, belajarnya kagak gitu dalam Islam. Iya. Habis itu keluar lagi. Itu bang, nanti ya kalau Anda berislam kembali ya saran saya cari guru untuk belajar ngaji gitu yang tepat. Iya. Harus ada. Kalau Anda bersyahadat lagi ya, karena batasannya cukup 2 kali masalahnya bang. Innalladzina kafaru summa amanu summa kafaru summazdadu kufron. Tuh batasnya 2 kali, masih bisa sekali lagi gitu untuk naik untuk berislam. Tapi pelajari betul-betul nanti biar Anda istiqomah dalam agama Islam gitu Bang Dika. Tapi aslinya memang Kristen gitu. Asli Kristen. Ya itu Bang. Juga saya masuk di, apa ini Pak Ustadz, pernah masuk di pendidikan teologi begitu. Lalu? Tapi sampai di dalam apa, saya tidak serius. Saya tidak serius juga. Saya memang serius dari awal, tapi apa? Ketika saya di dalam dan melihat bagaimana situasi di dalam. Jadi gini Bang, ya. Biar Anda punya tekad hati ya. Biar Anda punya tekad hati, Muslim itu mudah. Sholat itu jangan dianggap berat satu. Ya, jangan dianggap berat. Kan tadi saya udah kasih perbandingannya. 23 jam kita masih punya waktu untuk urus dunia, kan gitu. Nah, itu perbandingannya dengan sholat 1 jam 1 hari. Kan gitu. Oke? Nah, tuh. Yang kedua. Nanti kalau Anda syahadat ya, ada niat kembali ke Islam, ya, ke fitrah Anda, cari yang guru, betul-betul guru yang Anda mau belajar agar Anda istiqomah dalam Islam. Gitu. Karena Anda tahu sendiri yang mengerjakan kerjaan yang diperintahkan Yesus Islam semua. Iya. Saya juga sempat melihat debat Ustadz kemarin ya, apa itu Mbak Mikana ya? Saya lihat dia sudah apa ini, dia tidak mau memakai nama Yesus. Dia katanya apa? Ingin kembali ke ajaran yang apa? Yang sesuai dengan konteks dari Ibrani begitu. Ngambang itu. Mikana itu biarlah dia, gak usah ngurusin orang lah Bang, urus diri kita aja dulu gitu. Ngapain kita ngomongin Mikana, kan gak ada orangnya. Lebih baik urusin diri kita aja ya, seperti itu Bang ya. Jangan dianggap beban sholat itu ya, tapi itu fitrah kita.
fitrah kita bersujud kepada Allah itu adalah fitrah kita sebagai manusia gitu. Itu. Abang pernah tahu yang saya pernah jelaskan kepada Anda dulu. Nanti. Oh. Ya gimana? Anda mau keluar dulu? Ya, Ustaz, mungkin saya turun dulu ya, Ustaz. Baiklah kalau kayak gitu. Panas sudah Ya. panas. Oke.